مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya lah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutinitas dan bahkan melaksanakan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliaulah hingga kita dibawanya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kecanggihan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dengan banyaknya kita bersyalawat, insya Allah kita akan diberi syafaat di yaumil akhirat kelak. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan yaitu keutamaan puasa 10 hari terakhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa ini adalah kewajiban setiap kita umat muslim yang beriman. Tentunya banyak sekali di antara kita orang muslim atau orang Islam, namun mereka tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Kemudian ada salah satu hadis yang menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrolahu ma taqaddama dzanbi. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini tentunya kita sudah memahami bahwa puasa ini adalah kewajiban kita semua orang-orang yang beriman. Kemudian puasa ini juga adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, tentunya yang kita tunggu-tunggukan. Kemudian kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bersyukur. Ya, apa kata Allah? Apabila umatku bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Apabila umatku kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi tentunya kita harus banyak bersyukur karena banyak di antara kita tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Namun alhamdulillah, walaupun apapun kondisi kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa ini, tentunya kita harus banyak meningkatkan lagi amalan-amalan soleh kita. Baik itu amalan hablum minallah kita maupun hablum minan nas kita. Karena apapun yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, semuanya adalah bernilai pahala, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada malam-malam ganjil, yaitu malam-malam yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, yaitu namanya adalah malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi artinya ya, kalau kita bandingkan dengan usia kita, mungkin itu tidak sebanding. Malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan frekuensi ibadah kita untuk yang lebih baik dari malam-malam sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita sudah baik, sudah sempurna, tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu? Kita harus beribadah lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Terutama kita bisa melaksanakan amalan pada malam hari contohnya, yaitu sholat isya berjamaah,
kemudian tarawih berjamaah, kemudian witir, bahkan kita di tengah malamnya lagi kita bisa melaksanakan amalan-amalan kita yang lainnya. Kemudian memperbanyak tadarusan, membaca Al-Quran. Jadi semua itu tidak ada yang sia-sia. Insya Allah apabila kita berniat karena Allah untuk melaksanakan itu, walaupun sebesar biji zarrah pun apa yang kita laksanakan, insya Allah Allah pun akan membalas kebaikan-kebaikan itu, baik kebaikan di dunia bahkan kebaikan akhirat. Untuk itu, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Tentunya kita harus memperbanyak ibadah kita. Kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, dia setelah keluar dari bulan suci Ramadan, dia sedikit ada perubahan, ya, perubahan ke arah kebaikan, baik itu perubahan di segi ibadahnya, baik itu ibadah sosialnya maupun akhlaknya, ya, itu semuanya akan berubah, ya, lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah kita semua berusaha bagaimana caranya kita memperbaiki dan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Jangan kita terlena, ya, karena kita 10 hari menjelang Idul Fitri kita berlomba-lomba untuk ke pasar, kemudian membeli ini membeli itu, akhirnya kita lalai dengan seharusnya kita raih pada bulan ini. Jadi untuk itu silakan kita bergembira menyambut datangnya hari fitri, namun kita jangan tinggalkan amalan-amalan yang luar biasa nilainya pada tahun ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap sekali, ya, semoga setelah kita selesai dari Ramadan ini ada nilai-nilai plus dalam diri kita, ada nilai-nilai positif dalam diri kita. Apakah itu bentuknya langsung kepada sesama kita, kepada alam maupun kepada Allah SWT. Untuk itu kita sama-sama berdoa, ya, semoga setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini nanti kita bisa meningkatkan amalan-amalan kita. Kemudian kita berdoa juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan dan doakan, semoga Allah mengabulkan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita juga berharap meminta kepada Allah semoga kita selalu di dalam lindungan Allah dan selalu diberi kekuatan iman dan Islam. Kemudian kita diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian kita kembali ke fitrah. Jangan lupa nanti kita setelah berakhir ini nanti ada yang namanya pembayaran zakat. Itu adalah rukun Islam kita yang harus kita tunaikan. Jadi kita harus membayar zakat. Setelah kita berpuasa, kita membayar zakat. Akhirnya kita kembali ke fitri. Semoga kita semuanya selalu diberi keberkahan oleh Allah. Dipertemukan lagi kita di bulan suci Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Saya kira hanya itu saja penyampaian dari saya. Mungkin banyak terdapat kesalahan, kekurangan, kekeliruan. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.